Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Mansur. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Medan dengan NIM 9233413362. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri Megang Sakti. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 dengan materi atletik lompat jauh gaya jongkok guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tak semangat. Gimana kabar kalian? Ya, alhamdulillah ya, kita dalam kondisi sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan ketua kelas untuk memimpin rekan-rekannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, untuk memulai kegiatan olahraga pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Bapak akan ngecek kehadiran kalian. Bagus, ada? Hadir, Pak. Angel, Hadir, Suci, hadir, Dia, hadir. hadir semua ya? Ya. Baiklah, untuk menambah rasa nasionalisme pada diri kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, apakah kalian masih ingat materi minggu kemarin? Masih. Apa? Lari jarak pendek. Ya. Nah, lari jarak pendek ini biasanya disebut apa? Sprint ya. Iya. Kalau pelarinya apa? Sprinter. Nah, materi hari ini itu ada kaitannya dengan materi minggu lalu ya, yaitu atau hari ini kita akan mempelajari yaitu lompat jauh gaya jongkok. Ada yang tahu apa pengertian daripada lompat jauh? Saya, Pak. Ya. Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari garis tempat, kemudian melayang dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak lompatan atau Ya. bak pasir. Kasih aplaus. Maka hari ini kita akan mempelajari yaitu lompat jauh gaya jongkok. Nah, ini. Nah, pada lompat jauh gaya jongkok ini ada 4 komponen yang harus kalian ketahui ataupun tahapan yang harus kalian ketahui.
Apa saja? Ada yang tahu? Sela. Ya. Yang pertama awalan, yang kedua tolakan, yang ketiga melayang, yang keempat mendarat. Ya, kasih aplaus. Baiklah, Bapak akan menampilkan video motivasi belajar dan tolong kalian perhatikan. Ya, Indonesia menambah medali emas dalam cabang olahraga atletik di nomor lompat jauh. Atlet Indonesia Sapuatur Rahman menyingkirkan atlet Malaysia Andrea Nura di peringkat kedua dengan selisih 1 cm saja. Indonesia menambah 1 medali lewat cabang olahraga atletik di SEA Games 2019 di nomor lompat jauh putra. Sapuatur Rahman berhasil mencatat lompatan 8,03 meter. Atlet Indonesia ini menyingkirkan atlet Malaysia Andre Anurag di peringkat kedua dengan selisih 1 cm saja. Bahkan di lompatan terakhir, Satwa menciptakan rekor pada SEA Games dengan angka 8,03 meter dan berhak atas medali emas. Usai penggalungan medali, Satwa tak kuasa membendung air mata saat ditanya dirinya mengaku terharu karena 4 kali mengikuti SEA Games dan baru tahun ini bisa mempersembahkan emas. Ya, kalian sudah memperhatikan video tadi. Ini adalah salah satu contoh atlet nasional Indonesia. Siapa tadi namanya? Sapuatur Rahman. Ya. Jadi beliau ini sudah 4 kali mengikuti kegiatan SEA Games dan lain sebagainya, lombaan-lombaan, dan akhirnya dia bisa menjadi juara dan dapat medali emas di SEA Games 2019. Ya. Ini di sini apa yang dapat kita ambil dari video tadi, bahwasanya kita jangan mudah menyerah untuk mencapai atau meraih cita-cita. KD yang akan kita pelajari hari ini adalah 3.3 menganalisis keterampilan jalan, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif serta menyusun rencana perbaikan. Ya. Selanjutnya 4.3 mempraktikkan hasil analisis keterampilan jalan, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak efektif serta menyusun rencana perbaikan. Ya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning. 1. Peserta didik dapat memahami berbagai gerak spesifik awalan atau ancang-ancang, tumpuan atau tolakan, melayang di udara dan mendarat dengan benar. 2. Peserta didik dapat menjelaskan berbagai gerak spesifik awalan, tolakan, melayang, dan mendarat dengan baik dan benar. 3. Peserta didik dapat menganalisis cara melakukan berbagai gerak spesifik awalan, tolakan atau tumpuan, melayang, dan mendarat dengan baik dan benar. Dan keempat, peserta didik dapat mempraktikkan berbagai gerak spesifik awalan, tumpuan atau tolakan, melayang, dan mendarat dengan baik dan benar. Adapun gambaran manfaat daripada lompat jauh ini, diantaranya adalah untuk kebugaran. Nah, salah satunya adalah kebugaran, kesehatan. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Melatih otot kaki, Pak. Ya, melatih otot kaki. Apa lagi? Melatih kelincahan. Ya, kelincahan. Terus kelenturan. Ya, jadi banyak sekali manfaat daripada lompat jauh ini. Apalagi untuk kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali untuk aktivitas bermain,
lari, ya, dan juga aktivitas-aktivitas lain. Pembelajaran hari ini yang akan kita laksanakan adalah yaitu nanti kita akan bagikan kelompok, ya, menjadi 5 kelompok, terdiri dari nanti satu kelompok itu ada 5 orang, ya. Bapak kasih LKPD, akan Bapak bagikan LKPD, ya, nanti kalian isi. Nah, selanjutnya nanti kita akan diskusikan, ya, hasil LKPD itu. Nah, setelah itu nanti kita ke lapangan, ya, praktik, ya, lompat jauh. Nanti di sana nanti kita akan melakukan diskusi lagi, presentasi, ya, evaluasi. Nanti Bapak akan tayangkan 2 video, ya, pembelajaran. Nanti kalian amati, ya, apa saja yang terjadi di dalam video itu, ya, kalian catat, ya, akan simpulkan nanti. Bapak akan tampilkan 2 video pembelajaran berikut ini. Ya, tolong diperhatikan, ya. Kalian analisis, amati. Ini video yang pertama, selanjutnya dan video kedua. Nah, sebelum kita melakukan lompat jauh, kita perlu mengetahui 4 teknik dasar dalam olahraga lompat jauh. Teknik dasar yang pertama yaitu awalan, yang kedua tolakan, yang ketiga gaya saat melayang di udara, dan yang keempat mendaratan. Oke, teknik dasar yang pertama yaitu awalan. Pada teknik dasar awalan, kita berdiri siap melakukan lari, salah satu kaki di depan dan pandangan fokus ke lintasan. Teknik dasar yang kedua yaitu tolakan. Dalam melakukan tolakan, kita menggunakan kaki terkuat sebagai tumpuan. Teknik dasar yang ketiga yaitu gaya saat melayang di udara. Setelah melakukan tolakan, segera mungkin kita menekuk kedua kaki ke arah dada seperti posisi saat kita sedang jongkok. Teknik dasar yang keempat yaitu pendaratan. Kita melakukan pendaratan dengan tumpuan 2 kaki secara bersamaan. Diawali dari ujung kaki dan dilakukan dengan cara mengepel agar terhindar dari risiko cedera yang akan kita alami nantinya. Oke, demikianlah 2 video pembelajaran. Kalian bisa mengamati, ya, menyimpulkan atau membuat catatan-catatan, ya, tentang video yang telah kalian lihat. Baiklah, ya, kita akan bentuk kelompok menjadi 5 kelompok, ya. Setiap kelompok terdiri 5 orang. Nanti Bapak bagikan, ya, kelompoknya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang nomor 1 akan bergabung dengan nomor 1. Ya, yang Bapak tunjuk tadi. Nomor 2 bergabung dengan nomor 2. Jadi kelompok itu sampai 5. Paham, ya? Oke, silakan buat kelompoknya. Baiklah anak, ya, saya bagikan dulu LKPD-nya. Nanti, ya, kalian isi, ya, kelompoknya, kelas, dan juga anggota kelompoknya, ya. Nah, di situ kalian nanti diskusikan dengan kelompokmu tentang materi lompat jauh gaya jongkok, ya. Jadi Bapak bagikan LKPD-nya. Ya, itu jangan lupa nanti ditulis namanya. Berarti 4 tahapan Ya, tahapan tadi.
Setelah melihat video pembelajaran, apa yang harus diperhatikan dalam melakukan teknik lompat jauh dengan baik? Awalan yang benar, ya. Terus tolakan, ya. Nah itu tulis aja dulu. Kalau udah nyimak video itu kita nyatet di sini, apa masih harus ngikutin yang di sini, Pak? Ya bisa, cuman bisa nanti digabung saja, ya. Kalian ambil, ya digabungkan, nah, itu dipadatkan. Ketika posisi jatuh, badan tidak disondong ke depan. Gimana, udah selesai? Sudah. Ya, kalau udah selesai, kita persiapan ke lapangan, ya, kita praktek tentang lompat jauh. Oke, silakan ke lapangan. Siap, gerak. Rentangkan tangan, gerak. Tegak, gerak. Pemanasan dari pergangan. Hitung bersama-sama, ya. Tangan di bawah dagu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ya. Kita akan melakukan permainan hijau dan hitam, ya. Kelompok di depan ini adalah hijau, kelompok di belakang adalah hitam. Permainannya, kalau Bapak sebutkan hijau berarti hijau yang lari. Kalau Bapak sebutkan hitam, hitam yang lari. Dengan catatan, tidak boleh mengejar dengan lari 2 kaki, tapi inkling. Begitu juga yang dikejar. Cari kaki yang terkuat. Paham? Paham. Ya. Yang belakang menghadap sana. Ya. Oke, siap. Butuh konsentrasi, ya. Oke, konsentrasi, ya. Pak ulangi, kalau hijau lari, yang hitam mengejar. Oke, siap, konsentrasi. Hitam. Balik. Nah, konsentrasi. Konsentrasinya. Siap, ya. Hijau. Ya. Oke, coba perhatikan sini. Kita akan melakukan latihan kombinasi, yaitu dengan melompati kardus dengan aturan, ya. Jadi setelah kalian lompat, kalian satu aja kembali lagi, ya. Lanjutkan yang kedua. Paham? Ya. Siap. Bapak kasih aba-aba fluid. Ya. Siap, ya. Lanjut, yang kedua. Ya, baiklah, ya. Tadi kalian sudah melihat video pembelajaran tentang lompat jauh. Dari awalan, tolakan, melayang di udara, dan mendarat. Kalian udah paham tadi. Dan sekarang kita akan mempraktekkan, ya, per kelompok. Ya, per kelompok. Kelompok yang lain memperhatikan, ya, ya, temannya
melakukan praktek. Ya, kalian amati di situ. Nanti apa saja yang harus kalian tanyakan atau kalian diskusikan. Paham ya? Paham. Oke, silakan kelompok 1. Ya, ambil posisi. Ya. Oke, lanjut. Lanjutkan yang lain ya. Siap. Ya. Siap. Kakinya, Pak. Ya, bisa. Ya. Enggak Mas Lumpuan. Anjay. Ya. Mutam asiran gue cangkem. Siap. Ya, setelah kalian mengamati, ya, silakan kalian kasih masukan dan evaluasi temanmu. Ya, silakan. Saya Pak, Ya. setelah saya mengamati dari kelompok 5 tadi, si Rizky itu sudah benar, mulai dari awalannya, caranya berlari, waktu tolakan, dan waktu ia melayang dan saat mendarat juga sudah bagus. Oke, kelompok Kelompok 5. Kelompok 5. Oke, kasih aplaus. Oke, silakan selanjutnya. Ya. Oke, bagus. Ya, silakan. Jadi di sini setelah saya mengamati kelompok 1 Suci tadi, waktu melakukan pengawalan kakinya tidak stabil. Dia Artinya? nggak pasti kakinya. Langkah kakinya ada yang lebar, ada yang kecil. Nah, jadi setelah itu waktu penolakan bukannya menggunakan salah satu kaki terkuat, malah menggunakan 2 kaki, Pak. Nah, jadi tadi waktu melayang udah benar dan waktu jatuhnya udah benar. Ya, oke, kasih aplaus ya. Ya. Baiklah ya, itu adalah evaluasi dari teman-temanmu. Ada kelompok 5 dan kelompok 1. Ya, kelompok 5 udah benar gerakannya dari awalan, ya, tolakan, melayang udara dan mendarat. Tetapi ada masalah di kelompok 1 ya, kelompok 1 ini awalannya kurang stabil langkahnya. Pada saat menolak dia menggunakan kaki dua kaki, tapi pada saat melayang dan mendaratnya udah benar, ya. Oke. Setelah kalian melakukan praktek dan evaluasi ya terhadap teman-temanmu, maka kita akan presentasikan LKPD yang telah kalian kerjakan. Silakan untuk kelompok 1 untuk presentasi LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sebagai moderator, saya Angela, dengan teman saya Naila, Umi dan juga Ferry. Di sini kami akan membahas tentang pengamatan pelajaran kita pada hari ini. Di sini ada beberapa pertanyaan yang telah tersedia dan nanti akan dibacakan jawaban dari kelompok kami. 1. Setelah melihat video pembelajaran, apa yang harus diperhatikan dalam melakukan teknik lompat jauh dengan baik? Yaitu awalan, tolakan, gaya saat melayang di udara, dan pendaratan. 2. Apa sajakah yang sering menjadi kesalahan-kesalahan dalam melakukan lompat jauh? Yaitu kurangnya kecepatan lari, langkah tidak tetap, tolakan kurang keras, menolak menggunakan kedua kaki, menolak melewati papan tolakan, dan saat mendarat menjatuhkan badan ke belakang. 3. Bagaimanakah solusi upaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam lompat jauh? Yaitu memperpendek, kemudian memperpanjang jarak awalan dengan posisi papan tolak. Jaga kecepatan ketika berlari, mulai dari titik awal hingga titik papan, dan melangkah atau melompat sebelum melakukan tolakan.
keempat, bagaimana cara melakukan teknik mendarat agar terhindar dari cedera olahraga? Yaitu menggunakan tumpuan kedua kaki bersamaan, diawali dengan ujung kaki dan dilanjutkan dengan sikap mengeper. Baiklah, itu tadi beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kegiatan hari ini. Di sini saya akan membuka sesi lebih lanjut dari teman-teman mungkin yang akan bertanya. Saya persilakan. Itulah tadi presentasi yang dilakukan oleh temanmu. Mungkin ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Pada tahapan tolakan kaki mana yang digunakan? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Suci akan dijawab oleh Umi. Baik, tolakan kaki pada papan tolakan menggunakan kaki yang terkuat. Ya, jadi pada melakukan tolakan, ya, digunakan adalah kakimu yang terkuat, mau kanan atau kiri, ya. Jadi tolakan itu pada kaki yang terkuat. Ya. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil laporan dari video yang kami amati. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadli Bagus Wibawa sebagai moderator dan teman saya Tani Pramudia dan teman saya Rizky Kurniawan dan teman saya Anggar. Baiklah, di sini langsung saja ke soal pertama yang akan dibacakan oleh Hanif. Setelah melihat video pembelajaran, apa yang harus diperhatikan dalam melakukan teknik lompat jauh dengan baik? Teknik dasar 1. Awalan, lari perlahan, lari cepat dan harus terkendali, berdiri siap, satu kaki ke depan, pandangan ke depan. Tolakan bertujuan agar tubuh terangkat, menggunakan kaki terkuat. Melayang di udara, usahakan tubuh tetap seimbang. Apa sajakah yang sering menjadi kesalahan-kesalahan dalam melakukan lompat jauh? 1. Kurangnya kecepatan lari. 2. Langkah tidak tetap. 3. Pada 4 langkah terakhir terlalu bernafsu. 4. Tolakan kurang keras. Bagaimana solusi supaya tidak melakukan kesalahan dalam lompat jauh? 1. Melakukan latihan sprint. 2. Melakukan otot kaki. 4. Coba analisa pada tahapan tolakan kaki yang digunakan adalah kaki yang mana? Tolakan kaki pada papan tolakan menggunakan kaki yang terkuat. 5. Bagaimana cara melakukan teknik mendarat agar terhindar dari cedera? Menggunakan tumpuan kedua kaki bersamaan, diawali dengan ujung kaki dan dilanjutkan dengan sikap mengeper. Baiklah, itu tadi hasil dari kelompok 5. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya. Bagaimana cara melakukan teknik mendarat agar terhindar dari cedera olahraga? Ya, bagaimana cara mendaratnya pada lompat jauh tadi agar terhindar dari cedera? Ya, silakan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab bagaimana cara melakukan teknik mendarat agar terhindar dari cedera olahraga. Yaitu menggunakan tumpuan kedua kaki bersamaan, diawali dengan ujung kaki dan dilanjutkan oleh sikap menjongkok. Jangan condong ke belakang, condongnya ke depan agar tidak cedera. Ya, itu ya. Jadi cara mendaratnya itu dengan dua kaki diringankan, badan lebih condong ke depan dengan tangan diluruskan. Ya, oke, kasih aplaus. Baiklah, kami tutup presentasi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kalian presentasi tadi ya setiap kelompok, maka dapat kita simpulkan dari lompat jauh gaya jongkok ini, yang pertama adalah awalan, ya, dimana awalan tadi ya, langkah kaki harus
harus benar, tetap jangan ragu. Ya, jangan ragu dan juga harus stabil. Ya, kecepatannya harus stabil, nggak boleh. Ya, udah cepat, lambat, nggak boleh. Berarti kecepatannya stabil. Ya. Kedua, pada saat melakukan tolakan menggunakan apa? Kaki terkuat. Ya, kaki yang terkuat. Boleh kanan atau kiri. Ya. Nah, pada saat tolakan itu posisi kaki memijak ataupun menapak pada papan tolak, tidak boleh lebih. Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, pada saat melayang di udara, ya, lentingkan badanmu ke belakang dan ke depan, ya, dan kaki ditekuk sedikit. Yang keempat, pada saat mendarat dengan kedua kaki, ya, ringankan badannya, condong ke depan. Supaya apa? Supaya tidak terjatuh. Ya, supaya tidak cedera dan tidak jatuh ke belakang. Nah, inilah yang dapat kita simpulkan teknik dasar ataupun lompat jauh gaya jongkok. Nah, habis ini nanti kita akan melakukan praktek per kelompok, ya. Akan Bapak nilai ataupun pengambilan nilai prakteknya. Ya, nanti kalian bisa melakukan ya satu-satu. Lakukanlah dengan benar. Ya. Oke, kita langsung praktek dan pengambilan nilai. Yang pertama, bagus. Ya, silakan. Ya. Dia. Ya. Selanjutnya Peri. Oke ya. Baiklah ya, kita akan melakukan pendinginan dengan permainan tebak kata. Nanti kita akan berhitung 1 sampai 5. Tetapi nanti hitungan itu kita ganti. Ya, kita ganti. Kalau 1 itu diganti menjadi laler. Kedua ngiler, ketiga nguber, keempat uler, kelima dipager, dan terakhir bilang cukup. Berarti lengkap. Oke, siap ya? Ya. Untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kelompok 1 dulu. Berhitung, mulai. Taler. Gilar, nguber, ular. Apa Pak? Dipager. Ya, oke. Berhitung, mulai. Laler. Gilar, nguber, ular. Dipagar, cukup. Ya, lanjut kelompok 2. Laler. Gilar. Nguber. Bingung. Dipagar. Nah, cukup. Ya, kelompok 3. Laler. Gilar. Nguber. Ular. Dipagar, cukup. Ya, oke, tepuk tangannya. Baiklah ya, setelah kita mengikuti pembelajaran pada hari ini, tentunya Bapak mau tanya ini, bagaimana perasaan kalian? Senang. Seru. Ada yang capek? Ada. Ada. Tapi tetap semangat ya. Oke. Apa saja yang telah kalian pahami setelah mengikuti pembelajaran tadi tentang lompat jauh gaya jongkok? Saya Pak. Ya. Jadi di sini kami jadi bisa memahami teknik lompat jauh mulai dari awalan berlari, tolakan, gaya lenting di udara sampai mendarat. Jadi kan sebelumnya kami belum tahu tuh Pak cara-cara yang benar dan cara-cara yang tepat maupun yang baik. Nah, setelah pembelajaran ini kami jadi tahu cara yang tepat, baik agar kami tidak terjadi cedera saat melakukan lompat jauh. Ya.
Ya, jadi setelah kalian melakukan pembelajaran tadi, kalian bisa melakukan gerak lompat jauh gaya jongkok dengan benar dan baik ya. Jadi kedepannya tidak salah lagi. Setelah kalian melakukan gerakan praktek lompat jauh tadi, yang mana selama ini kalian belum pernah ataupun banyak kesalahan-kesalahan, setelah kita mempelajari praktek dan kalian mencoba dan menghasilkan gerakan-gerakan yang baik dan benar ya. Nah, dari beberapa kelompok tadi, ada satu kelompok yaitu kelompok 5 itu sudah benar ya, udah bagus gerakannya dari awalan, tolakan, melayang di udara dan mendarat dengan benar ya. Kasih aplaus untuk kelompok 5. Bukan berarti kelompok yang lain tidak bagus atau tidak baik ya, tetap semuanya baik, tetapi perlu latihan lagi ya, latihan lagi untuk memantapkan gerakan mulai awalan, tolakan, melayang dan mendarat. Dan yang baik, kalian jangan berpuas diri, tetap berlatih lagi supaya lebih baik lagi. Untuk materi selanjutnya, untuk minggu depan kita akan masuk ke materi lompat tinggi. Nah, lompat tinggi ini adalah kita menggunakan gaya gunting ya. Jadi kalian tolong cari ya bahan-bahan ajarnya dan materi tentang lompat tinggi gaya gunting. Baiklah anak-anak ya, hari ini kita telah melaksanakan kegiatan pembelajaran kita dengan baik, lancar ya. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu ketua kelas silakan pimpin temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan olahraga kali ini, marilah kita berdoa karena tidak terjadi halangan apapun. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ambil, kumpulkan kembali alat-alat olahraganya. Ya. Dikumpulkan sini.